Halo, assalamualaikum teman-teman. Rumah Literasi Kreatif hari ini kedatangan salah satu anak muda yang inspiratif banget, dan kita mau ngobrol sama dia banyak hal tentang kegiatan dia. Karena jarang banget nih ada anak muda yang udah punya banyak prestasi gitu. Mungkin kita mau kenalan dulu sama Kak Dilanya. Boleh kenalan dulu Kak, namanya siapa, sekolahnya di mana, kemudian kegiatannya apa-apa aja sekarang. Baik, terima kasih Kak. Izinkan saya menyampaikan, perkenalkan nama saya Nadila Putri. Saya tinggal di Kecamatan Samboja Barat, tepatnya di Desa Tani Bakti. Untuk sekolah, alhamdulillah saya sudah lulus di tahun ini, tahun 2023 bulan Juni kemarin. Dan untuk kegiatan saya sendiri aktif di kegiatan sosial sekarang Kak. Lebih ke arah pergerakan pemuda-pemudi yang ada di Kecamatan Samboja Barat dan juga yang lainnya. Keren banget nih Kak Dila nih. Ini kenapa Kak Dila kan masih muda banget nih, maksudnya umurnya berapa sekarang? Sekarang 18 tahun. 18 tahun ya. 18 tahun sudah sangat aktif di kegiatan sosial itu. Kenapa pilih kegiatan sosial? Karena kalau Dila pribadi kan hobinya suka di luar ya. Ibaratnya bukan bosan di rumah, tapi ya asik aja kalau di luar. Nah, gimana kalau misalnya kita keluar tapi ada manfaatnya. Jadi Dila berpikir bahwa kenapa enggak Dila coba ikut organisasi aja, kenapa tidak Dila coba ikut eskul aja. Kebetulan juga kan di sekolah ada eskul dan organisasi. Nah, Dila juga dari SD suka ikut organisasi dan keterusan sampai sekarang, dari SD Pramuka, dari MTS juga Pramuka, kemudian sampai di SMK, OSIS, Pramuka, dan eskul-eskul lainnya. Kalau misalnya untuk SD dan MTS sendiri kan Kak, ini bukan terbatas tapi lebih kurang eskulnya. Karena juga kan kami di daerah pedalaman ya, bukan di dekat perkotaan, jadi agak kurang eskulnya. Nah, kemudian sampai di SMK, ada eskul tambahan-tambahan dan pada akhirnya sampai keluar. Pada saat itu di zaman online banyak tawaran-tawaran. Kita juga kalau sudah SMK kan punya wawasan, oh kayaknya ini seru nih di online sosial media, kayaknya ini seru nih diikutin. Jadi mulai ikut-ikut dan alhamdulillah sampai sekarang kebablasan ikut organisasinya. Oh gitu, keren banget. Salah satu organisasi yang diikuti itu Lensa Community. Iya betul sekali Kak. Boleh ceritain nggak Lensa Community itu apa? Nah, kalau Lensa Community ini juga sama seperti Kak Walina, seperti yayasan seperti ini, hanya saja Lensa Community ini bergerak sama seperti literasi, tapi anak-anak di usia 4 sampai 8 tahun di kilometer 29. Jadi setiap minggu ada hari di mana entah hari Sabtu atau Minggu, hari libur, mereka mengajar bersama. Nah, karena Dila ini mungkin ada beberapa halangan jadi belum tentu ikut terjun. Pada saat itu Dila langsung terjun membantu anak-anak mengajar. Apa yang diajarkan di sekolahnya kita ajarkan kembali, dan ada beberapa anak-anak yang tidak dapat sekolah Kak, jadi putus sekolah. Nah, kita ajarkan kembali di Lensa Community ini. Seperti itu. Ya, oke. Berarti ada namanya di Samboja itu ada namanya Lensa atau Leansa? Lensa Community. Oh, Leansa tapi tulisannya ya, karena di sini ada namanya komunitas Lensa juga kan. Tapi aku taunya Lensa Samboja gitu kan. Aku pikir sama tuh. Terus ada lagi organisasi namanya Pepelingasih Kaltim. Nah, boleh diceritain nggak nih organisasi yang ini apa nih? Betul, kalau Pepelingasih Kaltim ini sendiri bergerak di dalam bagaimana cara kita penghijauan Kak, pemuda peduli lingkungan di Kalimantan Timur. Jadi teman-teman, Pepelingasih ini bagaimana cara kita bergerak untuk memanfaatkan lingkungan kita, membersihkan lingkungan kita di tempat daerah kita. Jadi kalau misalnya untuk Pepelingasih ini sendiri,
kantornya masih di Balikpapan Kak, tapi insya Allah akan mencakup ke kabupaten dan kota lainnya juga. Bekerja sama dengan Kemenpora. Berarti di bawah binaan Kementerian Pemuda dan Olahraga ya. Betul sekali Kak. Kemudian ini mengikuti Jambore Pemuda Daerah, berarti ini pramuka ya? Ini Duta Pemuda. Oh, Duta Pemuda juga. Betul. Berarti selain jadi wakil dara, jadi duta siswa, kemudian jadi duta pemuda Iya. juga. Alhamdulillah kemarin diberi kesempatan menjadi Duta Pemuda pada saat tuan rumah di Kutai Kartanegara. Kan ada beberapa kota yang Kutai Kartanegara harus mencakupi semua, dan saya mewakili teman-teman dari Paskibraka Kukar pada saat itu Kak. Iya, keren banget ya. Ini juga ada organisasi Duta Konselor dan Anti Narkoba. Nah betul, Duta Konselor Remaja ini dan Duta Anti Narkoba pada saat itu ada di sekolah Kak. Jadi saya adalah salah satu Duta Konselor Remaja. Fungsinya dan tujuannya Duta Konselor dan Duta Anti Narkoba ini, bagaimana sih cara dia untuk membangun karakteristik siswa-siswi yang ada di sekolahnya. Kebetulan saya sekolah di SMK Negeri 1 Samboja. Jadi pada saat itu saya dimusuhi sama teman-teman Kak, karena saya jadi Duta Konselor Remaja. Duta Konselor Remaja ini kan orangnya yang suka cepu ya Kak. Dia merokok nih Bu, dia merokok atas nama ini, merokok atas nama ini bolos. Jadi saya jadi musuhan sama teman-teman yang lain di sekolah. Itu tujuan dan fungsinya duta-duta konselor dan duta narkoba. Oh iya, keren. Jadi kalau di sekolah ada yang suka cepu gitu bisa jadi duta konselor ya. Betul sekali. Banyak yang nggak suka lah ya. Betul sekali. Banyak musuh ya kalau ada yang bolos tiba-tiba bilang ngadu. Iya. Kan? Tapi kayak gitu seru ya. Seru. Banyak musuh ya kan. Betul sekali. Karena nggak semua anak di sekolah tuh punya banyak musuh loh. Betul. Kemudian ini ada kegiatan panahan juga ya. Iya betul Kak. Suka mana gitu? Suka. Alhamdulillah bisa. Kalau berkuda? Nah berkuda karena Dila belum pernah mencoba. Tapi kalau ada fasilitasnya mungkin pasti Dila coba. Tapi kan kalau di SMK ini ada beberapa kayak panahan itu, tapi belum ada berkuda Kak. Kan biasanya keren tuh ada cewek yang hobi berkuda sambil mana gitu kan. Oke, terus ini prestasinya Dila ada lomba pidato tingkat kecamatan juara 1, Paskibraka Kukar 2022, Duta Siswa Indonesia 2023 ya. 2023, kemudian Wakil Dara Kutai Kartanegara atau Duta Wisata Kutai Kartanegara, kemudian Humas Pepelingasih Kalimantan Timur. Keren banget nih. Boleh nggak cerita sama teman-teman nanti buat teman-teman anak-anak pemuda lah, remaja yang lagi nonton, duta siswa itu apa dan gimana caranya bisa dapat duta siswa itu? Mungkin bisa sharing ke teman-teman yang pengen tahu. Nanti kan banyak adik-adik di sini sebenarnya, tapi ini nontonnya online aja karena nanti kalau misalnya mereka dipanggil ke sini riwah ya kan, nanti kita bikin agenda lain untuk diskusi kreatif kayak gitu. Ini kita ngobrol khusus berdua aja gitu. Nah, mungkin bisa dikasih tahu nih ke Kak Rin dan ke teman-teman duta siswa itu apa? Baik, terima kasih. Untuk duta siswa ini sendiri Kak, sama seperti duta pada umumnya, hanya saja dia lebih bergerak di kesiswaan. Kalau Dila pribadi kemarin itu sebenarnya karena inisiatif sendiri Kak. Jadi karena Dila sering ikut organisasi, nah Dila ikuti organisasi-organisasi apa saja karena kemarin COVID, jadi lewat sosial media, Instagram. Dila ikuti organisasi ID, organisasi ini lomba-lomba, kemudian termuncul di iklan Instagram pendaftaran Duta Siswa Indonesia. Pertama Dila skip karena apa sih orang cuma iklan. Tapi karena Dila penasaran, Dila kembali lagi ke iklan tersebut. Gratis. Coba deh, Dila cari websitenya, Dila cari Instagramnya. Nah ternyata dibenahi juga dari yayasan. Namanya ini Yayasan Lingkar Inspirasi Bangsa untuk Duta Siswa Indonesia, dan kantornya sendiri ada di Sumatera Utara.
di Medan. Kemudian Dila cari tahu pada saat Dila mendaftar, pertama itu berkas-berkas pendaftaran Kak. Mulai sudah Dila ikut seleksinya. Seleksi pertama berkas pendaftaran yang dimasukkan biodata, sekolah di mana, pernah mengikuti apa saja organisasinya, prestasinya apa saja. Kemudian lolos alhamdulillah di seleksi berkas, lanjut ke seleksi interview. Sebelum seleksi interview, seleksi pengetahuan umum. Tapi pada saat ingin masuk ke seleksi pengetahuan umum, ternyata berbayar. Jadi ada beberapa paket, paket A, paket B, paket C, paket silver, paket gold sama paket medal, silver, medal sama gold. Kemudian karena Dila ibaratnya juga pada saat itu nggak seharusnya mencukupi betul kan Kak, karena kalau sudah pasti silver harganya yang termurah, medal harganya yang di atas, kemudian gold yang di atas rata-rata. Dila pada saat itu masih anak SMA, punya uang berapa sih gitu kan Kak. Baru Dila pribadi orang yang tidak ingin membebankan, jadi tidak ingin orang tua itu ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan Dila. Nah kemudian Dila inilah, karena Dila tertarik, Dila sudah seleksi berkas, lolos, mungkin Dila tertarik, coba deh Dila yang paket silver 99.000 pada saat itu. Nah karena Dila tidak ada biaya, Dila coba komunikasikan ke teman Dila, tidak ada harapan kalau misalnya minta pinjemin dong gitu. Tapi teman ini ya sudah, sini rekeningnya biar aku aja yang bayar. Kayak ada aja gitu Kak, rezeki yang mau bantu. Nah di situ dia bilang ya sudah, tapi nanti kalau misalnya Dila ini berhasil Dila ganti. Terus dia bilang nggak usah, pokoknya gas aja dulu deal sampai mana kamu bisa. Dan alhamdulillah sudah dibayarkan. Dila masuk ke seleksi berikutnya, pengetahuan umum. Pengetahuan umum ibaratnya Dila ini tidak pintar-pintar sekali Kak. Jadi ada matematika, Dila kurang di matematika. Ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan sejarah pada saat itu. Nilai rata-rata, nilai Dila semua di matematika 7 dan di atas 8. Di bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan wawasan kebangsaan, pengetahuan umum, sejarah. Memungkinkan Dila bahwa ini banyak loh saingan. Mungkin yang diambil tuh yang rata-rata nilainya 9, mungkin yang diambil itu rata-rata nilainya 8, apalagi se-Indonesia kan menurut Dila. Tapi karena sudah kurang percaya diri di situ, tunggu hasil pengumumannya, alhamdulillah ternyata lolos. Beberapa hari kemudian Google Meeting antar semua yang lolos. Jadi di interview satu-satu. Bagaimana kamu kenapa kamu ingin masuk duta siswa, dan apa alasan kamu masuk duta siswa. Kalau Dila pribadi ya ingin memajukan siswa-siswi yang ada di daerah Dila, apalagi khususnya Samboja Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Tidak perlu luas menurut Dila sampai ke Indonesia seluruhnya, yang penting Dila bisa buat hal-hal kecil dulu di daerah Dila sendiri. Kemudian selesai di interview, ada pertanyaan, tapi ini secara online, dikirimkan videonya melalui Google Drive. Pertanyaannya seperti, mengapa benang dan jarum itu berteman? Kenapa harus ada jarum? Kenapa harus ada benang untuk menyatukan? Seperti itu. Kemudian ada juga pertanyaannya yang apa sih hal kecil yang mau kamu jadikan? Apa sih hal kecil yang ingin kamu program kerjakan untuk duta siswa ini? Kalau untuk benang dan jarum kan sudah pasti mengikat silaturahmi antar sesama teman kan Kak. Nah kalau program kerja Dila sendiri pada saat itu Dila bilang, Dila akan membuat literasi, membuat yayasan literasi di tempat Dila. Dila akan merangkul teman-teman. Dila mempunyai advokasi 3CM, The Collab, and Make, mengumpulkan, mengkolaborasikan, kemudian menjadikan. Jadi tidak hanya Dila yang bergerak di dalam perubahan, tetapi semua teman-teman, semua siswa, semua siswi
yang bisa, oh ini loh gagasanku, oh ini loh ideku, kita bisa kok kolaborasikan bersama, kita bisa melakukan kegiatan itu bersama. Nah, jadi itu program Berjadilah sampai di tahap alhamdulillah lolos masuk ke grand final. Di situ Dila sudah kayak, ya Allah, ini ternyata Dila sudah sampai sini. Di grand final tanggal 18 tanggal 28 sampai tanggal 31 di Sumatera Utara, Medan. Tetapi ternyata sponsor, harus mencari sponsor pendanaannya untuk berangkat ke sana, Kak. Ada biaya agreement letter, kemudian biaya akomodasi, biaya fee, segala macamnya di sana. Ada total agreement letternya 2 jutaan, terus akomodasinya pulang pergi kan lumayan, Balikpapan, Sumatera Utara. Dila bingung ini gimana ya caranya bisa Dila sampai di sana. Dan pentingnya ikut organisasi, pentingnya ikut kegiatan, menambah relasi. Jadi Dila chat salah satu KMPI Samboja, karena kemarin belum terpecah kan Kak, Samboja dan Samboja Barat. Jadi Dila chat salah satu KMPI Samboja. Kebetulan Dila kenalnya pada saat Dila lomba pidato sebelum 2 bulan sebelum acara Duta Siswa ini. Kemudian Dila chat atas nama Kak Vena. Kak Vena, Dila kayak gini, gimana ya solusinya? Bisa nggak dibantu kira-kira sama pihak Kecamatan Samboja? Masya Allah, dan alhamdulillah langsung dipanggil untuk audiensi ke KNPI. Pada saat itu ketuanya masih Bang Munir Ansori kan Kak. Dipanggil, respon mereka tuh sangat-sangat sangat menerima dengan baik. Baru Dila kan pribadi yang belum sejauh itu sampai Sumatera Utara. Dila ini mau menggali loh ke sana. Respon mereka sangat baik, dibantu, dan alhamdulillah mulai biayanya dibayar, dicicil. Terus juga Dila sempat ke kantor kepala desa. Terus juga Dila sempat ke perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang menolak dengan alasan, ini loh penipuan, apa sih kegiatan kayak gini, dari juga untungnya buat kamu, katanya gitu. Jadi langsung disuruh keluar. Dila langsung kayak, oh ternyata sudut pandang orang tentang kegiatan itu luas dan hanya kecil. Ada beberapa yang luas, ada beberapa orang yang berpikir bahwa itu loh kegiatan biasa. Padahal menurut Dila pribadi ini sudah lingkup luar biasa karena se-Indonesia, dan kamu untuk mendukung, sudah tugas kita untuk mendukung adik-adik yang menurut Dila punya value lah untuk hal tersebut. Apalagi karena kita punya kepentingan dalam perusahaan tersebut. Jadi agak kecewa sedikit pada saat itu. Kemudian Dila kembali lagi ke KNPI min 1 minggu. Alhamdulillah agreement letternya sudah terbayar, tapi akomodasinya untuk berangkat, uang selalu di sananya belum ada kelihatan. Jadi 3 hari Bu RT ini juga Bu RT di tempat saya ini juga sangat royal, RT di Desa Tanibakti. Jadi mereka membantu iuran Kak, antar RT, iuran sumbangan untuk Dila itu kayak Masya Allah. Bayangkan sekelas RT aja mau membantu Dila kan, apalagi yang lingkupnya besar di daerah pemerintahan kabupaten. Iuran, kemudian mereka si Dila ini untuk biaya sanggup model. Bilang Insya Allah ada lagi bantuan, ternyata ada aja rezekinya kalau memang niat dan jalannya kita ini baik menurut Dila. Kemudian H-2 Dila belum ada koper Kak. Dila tidak ada koper. Dila karena Dila belum menyangka Dila sampai di titik Dila mau berangkat, jadi memang kurang persiapan. Dila tidak ada koper karena mungkin juga kebutuhan banyak yang lebih dibutuhkan. Jadi Dila ke kantor kepala desa, dan alhamdulillah kepala desanya juga membantu memberikan biaya uang samu. Dan ditanyalah sama kepala desa ini, kamu ada tas nggak? Kamu ada koper nggak?
tidak ada Pak, mau izin. Kemudian dikasih pinjam kopernya, jadi dia kayak, ya Allah, ini memang serba bantuan semua pokoknya untuk Dila berangkat kemarin. Dila dibantu koper, kemudian Dila dibantu sangu, biaya di kepala desa, di RT, di desa Tani Bakti. Betul-betul supportnya Masya Allah desa Tani Bakti. Kemudian juga kembali lagi ke Kecamatan Semboja kan Mbak Imin 2 hari. Ke 1 hari Dila tahajud malamnya karena belum ada biaya akomodasi dan Kak penerbangannya bagaimana. Kalau uang saung kan ada sudah, alhamdulillah kelihatan. Akomodasinya belum ada nih, gimana ya Allah. Ternyata paginya pas Dila sekolah ditelepon sama Bang Munir, Dil, jam segini harus di kecamatan sudah, Bapak mau ketemu. Alhamdulillah, mungkin ini titik ketemunya ya Kak. Jadi Dila langsung datang, Bapak ngasih, jam berapa kamu keberangkatan? Sini biar saya pesankan tiketnya. Dan juga, Masya Allah, sangat-sangat betul-betul membantu. Betul, Kecamatan Samboja ini luar biasa teman-teman. Tanpa ada bantuan dari tingkat yang lebih di atas, Kecamatan Samboja bergerak lebih cepat. Kemudian Bapak mengatakan nggak usah dulu mikir biaya pulangnya, nggak usah dulu mikir tiket pulangnya, yang penting kamu sudah sampai sana. Dibilang Bapak, nanti urusan tiketnya belakangan. Terus kata Bapak, gimana nanti kalau nggak ada uangnya? Ya nggak tahu ya dia, katanya. Baru dia bilang, Dila kerja di sana Pak, Dila tetap di sana di Medan. Habis itu alhamdulillah dapat uang akomodasi penerbangan. Besoknya jam 5 sore berangkat. Besoknya Dila sudah mulai packing apa saja kebutuhan keperluan. Ternyata belum ada baju adat dan gaun. Dan Dila sempat mikir, oh Dila kan pernah magang di Dispora Par Balikpapan. Karena dekat dari Samboja, jadi Dila magang di Dispora Par Balikpapan, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan. Kemudian Dila ajukanlah, Bu izin saya apakah bisa meminjam atas nama Dila Putri mewakili Kalimantan Timur untuk duta siswa. Kebetulan staf-staf di bagian Dila yang tempat magang tahu bahwa Dila mengikuti duta siswa. Oh iya boleh Dil, ambil aja katanya. Yang mana yang mau kamu coba cariin dulu, yang mana yang mau kamu pakai. Jadi betul-betul jalannya tuh Masya Allah, apa ya, dibilang lancar ada juga ujiannya, tapi dibilang susah lancar aja. Sampai Dila masih latihan anak-anak paskib karena persiapan besoknya mau lomba LVBP di kecamatan. Jadi setelah Dila ambil baju adat dan baju gaun paginya, kembali lagi Dila ke sekolah sampai siang. Padahal jam 5 sore itu sudah harus berangkat. Kemudian Dila pamitlah sama guru. Ada satu guru mengatakan, Dil, kamu masih pakai sepatu yang itu kan, sepatumu robek loh bawahnya. Karena mungkin dilihat ibu itu basah kan Kak, jadi ketahuan basahnya dari bawah. Terus dia bilang, oh iya ya, sepatu Dila robek. Dia langsung kayak, guru aja memperhatikan, wah gimana Dila nanti sampai di sana. Baru Dila memang bukan orang yang tidak mau beli, cuman kalau masih bisa kita gunakan, kenapa nggak kita gunakan? Jadi dalam sebagian iya, dia bilang, iya Bu, masih bisa digunakan kok, aman. Dia bilang, kamu belajar make up nak, nanti di Medan hitam betul kayak gitu, masa mau nampil kayak gitu. Nanti beli ini ada uang, nanti beli make up, beli sepatu sama jilbab katanya ibu. Dia langsung Insya Allah, pokoknya ada aja hal-hal yang membuat Dila kayak makin semangat untuk mencapai ini duta siswa. Kemudian setelah diberikan, Dila ke toko make up sebelum berangkat jam 5. Kemudian Dila cari make up, Dila cari sepatu, Dila cari keperluan apa yang Dila butuhkan. Jam 5 berangkat, sampai di bandara jam 6, jam 8 flight.
Jadi Dila pribadi baru pertama kali naik pesawat sendirian Kak. Agak canggung gimana gitu. Tapi ada teman dari Kalimantan Timur, dari Bontang sama 10. Kalau yang dari Bontang ini ketua OSIS terbaik se-Kalimantan Timur. Kemudian yang dari 10 ini MTQ terbaik kabupaten. Sampailah Dila pada saat bertemu di bandara, ternyata kita beda pesawat. Pada saat itu udah sempat alhamdulillah ada temannya. Ternyata beda pesawat, jadi kayak ya Allah ini betul sendiri. Tapi tiketnya transit. Nah, pada saat sampai di Jakarta, alhamdulillahnya lagi dapat bantuan dari keluarganya kepala desa. Jadi Pak Kades bilang nanti nginap di tempat ini aja, di ipar saya aja. Dia kayak ya Allah, padahal Dila ini mikir mau ngapain nanti ya di Jakarta, mana pagi berangkatnya, malam lagi kita sampai di bandara. Ngapain di Jakarta, sayang banget kalau misalnya udah ngelilingin Jakarta. Ternyata alhamdulillah diberi kesempatan nginap di tempat adik iparnya kepala desa. Jadi sempat keliling dulu di Jakarta. Lihat tuh, Masya Allah ini gila, sudah sampai di Jakarta aja kayak masih mimpi dengan semua bantuan-bantuan yang diberikan. Ternyata juga sudah sampai di Jakarta sini dan paginya harus berangkat ke Medan. Sudah sampai kita di Jakarta di tempat adik iparnya, dan alhamdulillahnya ternyata adik ipar Pak Kepala Desa ini sangat terbuka dan dia mempunyai rumah tahfiz Quran. Jadi dia bergabung dengan orang-orang yang di bawah umuran Dila yang sudah hafal Al-Quran Kak. Jadi dia kayak ya Allah, ini secure sesungguhnya ini bersama dengan adik-adik di bawah umur, tetapi mereka sudah menghafal Al-Quran dengan banyak. Langsung mikir, kapan kira-kira ya Dila bisa seperti ini? Terus diajakin sama adik-adiknya, kakak dari mana? Kayak ramah banget. Terus ada tulisan di papan tulis, welcome Duta Siswa Kalimantan Timur. Masya Allah, Dila langsung kayak ini betulan Dila jadi Duta Siswa kayak ya Allah. Sampai bangun tidurnya jam 2 karena kita cerita, bangun jam 5 subuh, kemudian prepare berangkat flight jam 6. Jam 6 itu alhamdulillah sudah satu pesawat sama teman Dila, tetapi kita beda kursi. Jadi sampai kita di Medan, karena beda kursi, Dila sempat kehilangan teman Dila. Tapi Dila coba cari tempat di Bandara Kuala Namu, tempat makan. Dila makan. Nah, teman-teman Duta Siswa ini kan pasti yang pakai baju batik Kak. Jadi mikirnya, oh itu pasti Duta Siswa dari provinsi lain. Oh itu dari ini, mungkin dari ini. Mereka sudah berkumpul. Selesai Dila makan, Dila berkumpul. Baru cuma Dila yang ibaratnya bukan menurut Dila pakaiannya mungkin ya. Dila pakai pakaian batik yang biasa, Dila pakai jilbab langsung, Dila pakai celana, Dila pakai sepatu. Kayak ini anak dari mana sih sebenarnya? Kok tidak serapi teman-teman yang lainnya? Mungkin Dila pribadi karena kan nggak tahu kalau jalan jauh itu harus gimana, prepare-nya bagaimana, agak ribet sendiri karena juga sendiri tidak ada pendamping. Dan sampai berkumpul sama teman-teman, saling kenal satu sama lain, ternyata betul-betul Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, bermacam-macam, pokoknya Masya Allah. Berkumpul ada 30-an pada saat itu, sampai kita diantarkan ke bis, kemudian ke hotelnya. Di hotelnya ini karena belum lunas pembayaran agreement letter Dila Kak, jadi Dila belum dapat kamar. Pada saat itu jamnya, rundownnya setelah sampai langsung ganti baju, kemudian catwalk, belajar catwalk. Nah, karena Dila belum dapat kamar, jadi Dila taruh di lobi koper Dila ambil baju Dila, baru Dila pakai di WC, di toilet lobi. Jadi betul-betul ini betulan sudah sampai di Medan Kak saya, ya Allah. Nggak nyangka bisa sampai di Medan, dan nggak nyangka kalau misalnya sudah bisa jadi Duta Siswa. Setelah itu catwalk, malamnya bebersih, alhamdulillah dapat kamar.
Dila satu kamar. Jadi kita tidak boleh sekamar dengan provinsi kita. Jadi harus berbeda-beda provinsinya. Misalnya Dila satu kamar dengan provinsi Sumatera Utara, Kak Mei Licung pada saat itu. Kita satu kamar, masuk di tahap seminar, di tahap koreografi, latihan ini, latihan itu, dan grand final. Di grand final, Dila tidak menyangka kalau misalnya Dila ini top 20, Kak. Top 20. Duh, mau ngomong apa nanti ya? Langsung nyebutkan, ditanya, apa kinerja kamu, apa impian kamu kalau misalnya kamu jadi duta siswa? Karena Dila tidak ada pikiran bahwa Dila mau ngapa-ngapain selain apa advokasi Dila, jadi Dila sebutkan lagi advokasi Dila yang seperti tadi. Kemudian alhamdulillah Dila tidak nyangka kalau masuk di top 12. Masuk di top 12, Dila tidak menyangka. Kembali Dila tegaskan bahwa ini loh program kerja Dila ada 3, ini. Kemudian alhamdulillah di top 6, masuk lagi di top 6. Dan di top 6 ini sesi question, tanya jawab. Jadi Dila, ya Allah mau jawab apa ini? Sudah gemetar karena heelsnya 15 cm. Dila pribadi tidak pernah pakai heels, baru Asya Allah. Jadi ditanya apa pendapat kamu tentang seks bebas remaja di Indonesia dan bagaimana cara kamu untuk memberhentikannya. Dila tegaskan bahwa kita bisa memberhentikan tapi jika kita bersama. Karena kalau Dila pribadi sendiri untuk memberhentikan, untuk menyadarkan jelas tidak bisa, karena banyaknya remaja yang terkena seks pada saat itu. Kemudian mereka sangat mungkin menurutnya mereka, oh betul karena ini kan bersama-sama, sudah tugas kita bersama, bukan hanya Dila. Toh duta siswa Indonesianya bukan cuma Dila, tetapi seluruh teman-teman yang ada di sini sudah menjadi duta siswa Indonesia. Kembali sudah Dila nggak mikir, Dila lepas heels tuh Kak, tapi secara diam-diam, jadi kan gaunnya agak panjang, Dila lepas heels nggak kelihatan. Nah alhamdulillah juga Dila tinggi, jadi mungkin teman-teman tuh nggak ada yang sadar bahwa Dila lepas heels. Kemudian Dila lepas heels, Dila taruh agak di belakang sampai di babak penyisihan winner juara 1. Kok sisa 3 orang? Ya Allah, Dila berarti Dila masuk top 3. Dan warga desa Tani Bakti di Tani Bakti ternyata nonton bareng Kak. Jadi kan ada YouTube-nya Duta Siswa Indonesia live dan siaran langsung Instagram. Disebutkan di situ nama-namanya, atas nama ini menyemangati ini, atas nama ini menyemangati ini. Dan ya Allah, ini sudah top 3. Ternyata Dila masuk top 2 sama teman sekamar Dila yang dari Sumatera Utara ini. Selama di kamar kita nggak ada bahas tentang siapa ya yang kira-kira juara, siapa ya, kita mau ngapain ya nanti grand final, nggak ada. Kita cuma kayak nyanyi ini, hal-hal random yang kita lakukan di kamar. Tidak pernah kita membahas bahwa kita akan menjadi winner, bagaimana cara kita menjadi winner, harapan kita untuk grand finalis, tidak ada. Jadi pada saat top 2 betul-betul pegangan tangan, Mei mengatakan, loh ketemu lagi kita ya, kayak gitu. Jadi dan alhamdulillah disebutkan winnernya, ternyata winnernya Kak Mei di top 2. Tapi ini menurut Dila sudah suatu kebanggaan yang luar biasa, karena Dila pribadi tidak menyangka dan perjuangannya begitu luar biasa, tidak menyangka perjuangannya juga luar biasa, dan tidak ada target untuk mencapai juara. Kemudian alhamdulillah selesai. Dila sempat menanyakan pada saat malam, karena Dila belum percaya, kenapa Dila yang juara, kenapa bukan teman-teman lain, padahal teman-teman lain itu juga luar biasa menurut Dila. Di situ ada salah satu juri mengatakan, karena kamu senyum terus dalam keadaan apapun. Dila langsung memang ada aja alasan-alasan tertentu untuk membuat keunikan sendiri, membuat
diri kita percaya sendiri bahwa be yourself, diri kamu bisa tanpa menjadi orang lain, kamu itu bisa. Jangan anggap kamu tidak bisa, jangan remehkan diri kamu karena setiap orang punya kelebihan masing-masing dan setiap orang punya keunikannya masing-masing. Dia langsung, Insya Allah, ternyata ada hasilnya. Dia bawa pulang ke Samboja, alhamdulillah juara 2 Kak. Iya, luar biasa banget ya perjuangan dan effortnya untuk ada di top 2 Duta Siswa Indonesia. Berarti Duta Siswa Indonesia ya, bukan Duta Siswa Kalimantan Timur lagi ya kan. Jadi lebih banyak support tuh langsung dari kecamatan ya, benar-benar dari kabupaten dan provinsi nggak ada pendampingan sama sekali. Jadi benar-benar yang support teman-teman warga desa, kemudian dari teman-teman kecamatan, benar-benar ya Samboja itu luar biasa. Saya juga ngerasain itu dulu waktu pemilihan Duta Baca dan Pemuda Pelopor. Dulu kan masih Duta Baca juga masih karantina ya, kurang lebih lah ceritanya kayak Dila udah pernah ngerasain, cuman ya di tingkat kabupaten saja, saya tidak sampai ke nasional gitu kan, karena sesuatu gitu, udah punya anak posisinya. Kemudian ya udahlah, cukup sampai di sini saja, saya bergerak di daerah saya saja yang kecil ini nggak apa-apa gitu kan, yang penting bisa bermanfaat gitu. Itu benar-benar luar biasa di Dila bisa sampai ke tingkat nasional ya kan. Kemudian ini kemarin juga aku lihat postingan di Bali ini keren nih. Ada lagi yang sekarang lagi dipakai selempangnya, mungkin bisa diceritain ini. Keren banget karena kemarin kalau waktu dia Duta Siswa mungkin kita belum kenal ya. Aku belum kenal sama Mbak Dila waktu Duta Siswa. Waktu itu dia waktu itu sebenarnya sudah sih waktu pemilihan yang bikin video gitu ya, sempat di KNPI karena kebetulan saya wakil ketua KNPI bidang pendidikan. Jadi ada di KNPI juga, jadi saya tahu lah seperti apa Bang Munir dan bagaimana supportnya dia ke pemuda-pemuda Samboja itu sangat luar biasa gitu. Makanya beliau dipindahkan dari Samboja tuh, kita tuh pemuda-pemuda kayak kehilangan kayak kehilangan nyawa gitu kan. Tapi ya semoga kedepannya akan ada regenerasi dari Bang Munir, bisa ada pemuda yang jauh lebih hebat lagi, bisa membuat perubahan yang lebih baik gitu. Mungkin bisa diceritain nih wakil 1 Dara Kutai Kartanegara 2023 ya. Mungkin tadi sudah cerita gimana suka dukanya Duta Siswa, sekarang mungkin bisa cerita ke teman-teman gimana suka dukanya jadi wakil Dara dan gimana prosesnya nih. Terima kasih Kak. Nah, untuk wakil 1 daerah Kutai Kartanegara ini sendiri, Dila juga lagi-lagi lewat sosial media, lewat Instagram. Karena menurut Dila pertama belum sadar. Kemudian ada salah satu senior Dila, Kak Sabirin, mengatakan bahwa prestasi itu dijemput bukan ditunggu. Sama seperti rezeki juga dijemput bukan ditunggu. Jelas. Oh iya, ternyata betul. Setelah Dila lewati semua hal ini, betul memang kata Kabirin bahwa memang Dila menjemput, bukan Dila yang menunggu untuk prestasi itu datang. Betul-betul Dila yang menjemput, Dila yang mencari, Dila cari lewat sosial media dan sampai di Instagram. Nama Instagramnya Tera Kukar. Dila belum paham bahwa ini duta wisata Kak. Jadi Dila seleksi pada saat itu di interview. Kok tiba-tiba ditanya, ini ya bagaimana cara memerankan wisata? Dila masih berpikir, namanya juga pemuda di daerahnya pasti ya bangun wisatanya. Dila masih berpikir seperti itu. Nah, Dila kira Tera Kukar ini adalah singkatan dari Terunadara Pemuda-Pemudi Daerah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi Dila tidak pikir bahwa ini loh duta wisata. Kemudian sampai di tahap alhamdulillah Dila lolos. Ada kejadian di interview Dila sama anggota Paskib, kebetulan atas nama Syafira mewakili SMA Negeri 2 dari Kecamatan Samboja Barat. Dia ikut juga mendaftar Dana Kutai Kartanegara. Pada saat kita pulang di interview, Dila sempat menengok adik-adik Paskibraka yang belum mau flight untuk Anjang sana ke Jogja pada saat itu. Dila jenguk, kemudian pada saat itu pulang dari Dila jenguk,
Dila mengalami kecelakaan di jembatan Tenggarong. Jadi ini apa ya, pulang di interview kecelakaan sama Syafira. Jadi kecelakaan kami kak, mana Dila bilang rok pinjam, blazer pinjaman pada saat itu, Rockspan pinjam karena Dila nggak pernah pakai Rockspan kan kak. Jadi pada saat itu robek Rockspannya, jatuh di jembatan Tenggarong terseret. Alhamdulillah nggak ada nabrak apa-apa pun, tapi kagetnya untungnya kita tuh nggak nyebur ke sungai karena sudah di titik jalan trotoar perjalan kaki di jembatan itu. Kaget si shock, karena juga Dila bawa Syafira kan pada saat itu, jadi Dila juga ya Allah mana Dila bawa anak orang lagi nih. Tapi kemudian kita bawa motornya pelan-pelan, alhamdulillah masih bisa digunakan. Kalau Syafira luka-luka di tangannya, kalau Dila kakinya Dila pas waktu itu sempat robek, tapi disuruh jahit, tapi karena Dila pikir masih bisa Dila gerakan, masih aman menurut Dila. Dila berhenti di Loakulu. Di Loakulu ini tempatnya teman Dila pada saat itu. Dila punya kenalan di Loakulu, jadi kami menginap di sana. Nah, Dila ini takut ngomong sama orang tua kalau terjadi apa-apa kak, karena memang Dila ini dari kecil apa ya, bukan dilarang ikut kegiatan, tapi orang tua terlalu khawatir kejadian-kejadian yang seperti ini terjadi. Akhirnya terjadi, Dila tidak ngomong sama orang tua. Pas Dila sampai di rumah baru Dila ngomong. Pas ada Syafira, jadi gimana Syafira lukanya? Ibu bilang curiga, kenapa lagi nih? Motornya juga lecet, ternyata Dila habis kecelakaan. Ya itu pertama pas masuk di interview, alhamdulillahnya Dila lolos, tetapi Syafira yang teman Dila tidak lolos. Tapi dia tidak patah semangat, dia mengatakan bahwa dia akan mencoba lagi tahun berikutnya, karena juga Syafira masih sekolah kelas 3 dan dia masih punya banyak kesempatan untuk sampai di tahap maksimal umur 23 tahun. Kemudian ada tiba di saat meeting, karena Dila habis kecelakaan dan rumah Dila jauh, jadi Dila izin kepada salah satu kakak yang bertanggung jawab di pemilihan tersebut. Dila izin kak, saya tidak dapat mengikuti meeting karena saya habis kecelakaan. Kemudian kakaknya kaget, kok bisa, baru aja tadi kita ketemu bla 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 bla. Ini kak jatuhnya selesai di interview, oh ya sudah nggak apa-apa, istirahat aja dulu. Sampai di tahap ada namanya karantina online. Karantina online pertama pemateri, karantina online kedua, sampai 1 minggu karantina. Tapi waktunya dan harinya berbeda-beda. Itu online, bukan online, langsung tatap muka tetapi pulang pergi. Nah, karena dia ini Samboja jauh, jadi selama karantina Dila menginap di tempat senior Dila di Tenggarong, namanya Kak Fatma. Betul kata Dila bahwa semakin ikut banyak ke organisasi, semakin banyak mengenal teman, relasi itu bertambah, keluarga juga bertambah. Jadi ada satu senior Dila namanya Kak Fatma, dia sangat welcome sama Dila. Jadi dia sempat bilang, kak izin, ini saya kan alhamdulillah masuk ke wisata, tapi pada saat karantina pulang pergi, apakah Dila boleh menginap di tempat Kak Fatma? Dila bilang, oh nggak apa-apa. Dila sangat terbuka sekali, pintu terbuka lebar untuk Dila. Ya Allah ada aja orang-orang baik. Baru Dila nggak ada keluarga di Tenggarong sama sekali. Jadi memang keluarga ya di Samboja, di Balikpapan, hanya itu. Di Tenggarong tidak ada. Dan alhamdulillah dapat keluarga baru, Kak Fatma yang sangat-sangat membantu, memberi saran. Baru Dila kan nggak bisa pakai heels yang setinggi itu kak, jadi diajarin sama Kak Fatma, diajarin bagaimana cara berpakaian yang feminim, karena duta wisata harus betul-betul Masya Allah lah ibaratnya. Dila pernah ikut seminar karantina pada saat itu, membahas tentang kepemudaan. Dila tidak make up,
Dila makeup tapi hanya pakai sunscreen, lip tint, dan maskara. Disuruh hapus, disuruh belajar makeup kembali, disuruh pakai makeup kembali karena memang kamu tuh duta wisata loh. Kalau dari sekarang kamu tidak mau belajar, nanti kalau misalnya jadi mau bagaimana? Sedangkan kamu ini adalah ibaratnya the winner, panutan bagi pemuda-pemudi lainnya. Masa kamu nggak bisa make up? Di situ dia mulai kayak, ini bukan Dila banget sudah kalau make up. Dila nggak pernah make up, Dila nggak pernah pakai rok, Dila nggak pernah pakai heels, dan pakai jilbab langsung, nggak pakai pasmina, nggak pakai jilbab segi empat. Jadi betul-betul kayak ditata semuanya di duta wisata ini. Kemudian selesai, dibantu semua sama Kak Fatma sampai di tahap karantina. Karantinanya di hotel apa ya itu? Bisa Dila lupa, duta siswa nggak lupa. Hotelnya di atas gunung. Di Tenggarong. Iya, di Tenggarong. Hotel apa ya? Hotel apa ya? Yang tahu dapat dia. Hotel itu. Kemudian Dila karantina di situ. Masya Allah sekali karantinanya. Karantinanya pemateri tidak ada istirahat ya hanya 1 atau 2 jam waktu tidur, kemudian kembali melakukan kegiatan terus. Dila di situ sudah memikirkan bahwa Dila nggak mungkin sudah juara ini karena Dila nggak pernah rembes, Dila nggak pernah make upnya 1 point, Dila ribet anaknya rembes. Ada pada saat itu dia, kenapa sih kamu nggak pakai ini, dimasukin aja bajunya di celana? Nggak bisa Kak, maaf sekali nggak bisa. Jadi kayak melawan kan, itu kan ibaratnya Kak, padahal sudah disuruh seperti itu, tapi dia malah, maaf ya Kak, saya tidak bisa memasukkan baju ini. Padahal sudah disuruh tapi dia nggak, dia masih nolak karena memang nggak bisa pada saat itu karena pakai celana. Dia orangnya nggak bisa pakai celana, baru pakai yang kata ketat itu bukan Dila sekali. Dila pikir sudah, kakak itu cuma hati-hati aja kamu ya. Nah sudah dapat ancaman ini, ya Allah, belum grand final. Pas grand final pakai baju taco yang 15 cm heelsnya, rok sepan, baru bajunya ketat. Wah, Masya Allah ini bes, sangat-sangat. Dila nggak mikir bagaimana penampilannya Dila. Kebetulan pada saat itu MC-nya Kak Aldi Riandana sama Kak Tina MC-nya. Ada satu question yang pertanyaannya, Dila, bagaimana sih cara kamu mengunggulkan hepatinisme Kak, pokoknya tentang wisata, karena Dila nggak tahu jawabannya Kak, dibantu sama Kak Aldi. Sudah, jawabnya aja sudah, kata Kak Aldi. Kak, iya dia dulu. Baru habis itu Dila langsung, ya menurut Dila seperti ini yang kita lihat bahwasannya bla 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 bla. Oke Dila, sudah waktunya segini lagi. Ya waktu sisa. Nah habis itu dia menjelaskan lagi kan, dikasih waktu 30 detik Kak. Jadi betul-betul, ya udah ini jawaban apa lagi. Betul-betul memang tidak ada persiapan pada saat itu. Tapi alhamdulillahnya Dila bisa menjawab sampai di top 6. Tadi top 12. Top 6 ini kembali ditanya. Dila ditanya oleh Dinas Pemasaran Pariwisata, Kepala Dinas Pemasaran, Ketua Bidang kayaknya ya Kak, Ketua Bidang Pemasaran, sama Pak Tri pada saat itu. Bagaimana cara kamu mengunggulkan aircraft dan UMKM yang ada di Kota Kartanegara? Nah, Dila menyebutkan bahwa dengan wisata, karena wisata, aircraft dan UMKM sangat terhubung dan juga sangat tergabung. Jika disatukan, Dila bilang pasti betul-betul meluas, dan saya harap di seluruh kecamatan ada kolaborasi antar aircraft, UMKM dan juga wisata yang meningkat. Dila bilang seperti itu. Alhamdulillah lega sudah. Kembali ke belakang, kami duduk di kantor BPU Kabupaten. Duduk, kemudian kembali
kembali lagi semuanya ke atas panggung, sudah deg-degan. Mana suara deg 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 deg. Jadi kayak ya Allah, ini tuh juara berapa? Alhamdulillah masuk kembali top 6. Disebutkan Dila di top 3. Jadi yang sudah pasti di top 3 adalah Putri Pariwisata, Duta Siswa Utama, dan juga Wakil 1. Nah, dari situ berpikir, ya Allah, ini Dila Putri Pariwisata kah, atau Duta Wisata kah, atau Wakil 1. Dila sempat mikir pada saat top 6 bahwa Dila adalah yang paling di top 6 di ujungnya, karena betul-betul jawaban kakak-kakak yang lain itu luar biasa menurut Dila, dan sangat-sangat masuk menurut Dila. Jawabannya sangat-sangat luar biasa. Jadi Dila berpikir bahwa kayaknya sih Dila di juara 6 ini, di top 6 ini yang paling ujung. Ternyata sampai di babak ketiga besar, alhamdulillah Dila jadi wakil 1 daerah Kutai Kartanegara. Di situ langsung kayak, ya Allah, ini Dila diberi kesempatan lagi untuk menjadi wakil 1 daerah Kutai Kartanegara, menjadi wakil 1 Duta Wisata. Bebannya Masya Allah sekali, dan masih nggak menyangka, dan ternyata orang tua dapat hadir, karena pikir kan nggak mungkin hadir jauh dari Samboja. Kak Fatma yang saya undang, Kak Fatma hadir, orang tua hadir gitu. Ya Allah, bangganya dalam hati Dila bisa sudah bergerak sejauh ini gitu. Alhamdulillah Kak. Iya, luar biasa, sudah sampai ke Bali. Jadi kalau yang untuk daerah ini, alhamdulillah semuanya dibiayain ya. Gak effortnya gak seperti Duta Wisata ya. Jadi kayak perjuangannya masih ada perjuangan yang lebih berat lagi dari yang sekarang, dan alhamdulillah sekarang udah dapet ininya lah ya, udah dapet prestasinya, sekarang udah bisa menginspirasi. Terus sekarang kegiatannya wakil daerah apa aja nih sekarang setelah terpilih jadi wakil daerah? Nah, ini kita di Dara, di Terakukar, Teruna dan Dara Kutai Kartanegara, Duta Wisata Kutai Kartanegara punya program kerja mengabdi selama beberapa hari di suatu desa untuk membantu kegiatan-kegiatan. Jadi Duta Wisata ini sebenarnya tidak hanya bergerak di bidang wisatanya saja, tetapi juga bergerak di bidang umum, bidang pendidikan, bidang sosial. Kita mencakup keseluruhan, tetapi yang diunggulkan wisatanya. Nah, bagaimana cara kita untuk sosial ini mencakup umum ini mencakup bidang ini mencakup di tempat wisatanya. Jadi kita buat program kerja mengabdi di suatu desa, dan insya Allah akan terjalan di bulan 2, bulan 3 ini kan nanti. Iya, keren banget sumpah. Ini anak muda benar-benar menginspirasi banget. Mungkin kalau dulu saya seumuran Dila belum ngapa-ngapain gitu. Kalau sekarang saya melihat di negara kita tuh anak-anak muda sudah mulai diapresiasi, ya kan? Kalau dulu kayaknya anak SMA taunya ngapain sih? Taunya main gitu kan. Pulang sekolah main bola, pulang sekolah main PS gitu kan, atau enggak sekedar nongkrong-nongkrong gak jelas gitu. Tapi sekarang kita tuh dari pemerintah udah support, dari lingkungan juga banyak banget komunitas-komunitas yang positif gitu ya kan. Harapannya dengan adanya kegiatan-kegiatan yang positif, anak-anak muda seperti Dila itu makin banyak, dan kita itu bisa terhindar lah dari pergaulan-pergaulan yang negatif. Itu kan salah satu cara untuk kita memberikan wadah buat teman-teman. Kalau misalnya kita itu sibuk dengan kegiatan positif, pasti gak ada kepikiran kan mau nongkrong gak jelas gitu kan. Pasti gak ada kepikiran, di sana anak-anak lagi ngelem tuh gitu kan, mau ngapain aku ikut kayak gitu, aku punya kegiatan yang sibuk. Bahkan mungkin kita nggak tahu dengan dunia gelap yang seperti itu gitu kan. Nah, harapannya nih dari Dila setelah jadi duta siswa dan Dara, harapannya buat generasi muda, buat teman-teman muda yang ada di Samboja khususnya, kemudian yang ada di Indonesia lah sekalian ya kan, seluruhnya, kira-kira apa nih buat harapannya buat teman-teman muda supaya mereka itu harusnya jadi apa gitu. Susah ngomongnya.
harapan Dila pribadi sebagai anak muda yang ikut bergerak di dalam kegiatan aktivisnya, Dila berharap teman-teman seumuran Dila, tidak hanya seumuran Dila, lebih di bawah Dila, lebih di atas Dila, yang masih ibaratnya kita masih bisa punya peluang, kita masih punya kesempatan untuk ikut aktif, untuk ikut bergerak, untuk ikut beradaptasi, berpartisipasi. Harapan Dila adalah manfaatkan semanfaatkan waktu, manfaatkan, kemudian jangan sia-siakan waktu tersebut, karena seumuran Dila pribadi, menurut Dila masih banyak teman-teman yang di umuran Dila sudah menjadi luar biasa. Bahkan Dila menyangka bahwa Dila masih segini kok, Dila masih di bawah. Banyak teman-teman Dila yang sudah luar biasa, banyak teman-teman Dila di atas Dila yang umurnya 18 tahun sudah kemana-mana, diundang ke RI, di luar negeri, bahkan bisa mengajar ke luar negeri, beberapa daerah di luar negeri. Bukan hanya Dila yang hanya tingkat kabupaten, hanya sekali di tingkat nasional. Dan harapan Dila, kalian mencari contoh atau idola yang setinggi-tingginya. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengidolakan, pasti kalian beranggapan, kalian berandai-andai bahwa kalian ingin menjadi idola tersebut. Saya pribadi, saya mengidolakan Kak Najwa Shihab dan Maudy Ayunda. Bagaimana caranya saya untuk mencapai seperti seseorang tersebut? Bagaimana caranya saya, apa yang saya lakukan untuk saya bisa mencapai kedua orang ini? Ya, kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak mau maju, tidak akan bisa. Kalau kita hanya diam diri, tidak akan bisa. Kita sudah hidup di zaman yang bukan lagi peperangannya zaman dulu bambu runcing, peperangannya zaman dulu main sembunyi-sembunyian, main tembak-tembakan, bukan. Tapi kita sekarang hidup di peperangan yang sudah era digitalisasi, era modern, era milenial, Gen Z, sosial media. Bukan lagi kita diserang melewati bambu runcing, tapi kita diserang lewat sosial media. Dan ini cara kita, bagaimana sih kita mengasah penjajahan itu, bagaimana sih cara kita untuk memberhentikan penjajahan tersebut? Ya caranya dengan aktif, ikut sosialisasi, ikut bergenerasi. Ada salah satu guru Dila mengatakan bahwa Dil tidak perlu ranking, tapi perlu pengalaman. Jadi Dila sempat kaget karena di semester 1 kelas 3 Dila peringkat 1, dan di semester 2 betul-betul turun peringkat Dila karena Dila sering izin duta siswa, izin ini, izin itu, izin lomba ini, bahkan sampai sebulan. Tapi apa reward yang Dila dapat? Alhamdulillah dapat terbayarkan. Jadi guru Dila mengatakan bahwa orang yang ranking tidak juga kok begitu sukses. Terkadang kita memikirkan bahwa sekarang perlunya pengalaman, bukan perlunya seorang pintar. Karena yang orang pintar belum tentu berpengalaman luas, dan orang berpengalaman luas sudah pasti pintar karena mereka sudah punya pengalaman yang banyak. Seperti itu kata guru Dila. Terus saya mengajak teman-teman sekalian, saya ingin menyadarkan teman-teman sekalian, ayo kita bersama-sama, karena saya sendiri tidak mungkin bergerak sendiri. Saya tidak mungkin bergerak dengan orang-orang yang dengan lingkup Dila saja. Dila ingin seluruhnya. Bagaimana cara kita merubah daerah, bagaimana cara kita merubah Indonesia. Jangankan Dila, bayangkan jika seorang Dila, satu orang yang seperti Dila, ada 1.000 orang yang seperti Dila, ada 5.000 orang yang seperti Dila, bayangkan Indonesia akan seperti apa. Selalu ingat pesan dari Bung Karno, bahwa Bung Karno pernah berpesan, beri aku 1.000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Bahwasannya bukan hanya kita ini betul-betul pemuda yang akan bergerak di masa depan. Kita ini betul-betul pemuda yang akan bergenerasi di masa depan. Bukan pemuda yang hanya diam diri, menunggu kerjaan, menunggu rezeki, menunggu prestasi, bukan. Tapi kita yang akan bergerak, kita yang akan memimpin bangsa ke depannya. Jadi harapan saya adalah
Jika kamu masih diam diri, berarti kamu bukan pemimpin masa depan. Dan jika kamu bukan diam diri, berarti kamu bukan negara Indonesia. Karena yang membangun Indonesia ini adalah kita semua, bukan yang diam diri. Iya, keren banget pesan dari Mbak Dila untuk pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ya kan. Semoga diskusi kita, obrolan kita hari ini bisa bermanfaat ya kan. Dan semoga nanti Mbak Dila bisa balik lagi ke sini buat bahas topik-topik yang lain ya kan, nemenin aku ngobrol gitu. Terima kasih buat inspirasinya hari ini. Mohon maaf kalau banyak kendala karena Karin punya anak kecil jadi banyak iklannya. Nggak apa-apa ya, kita ngobrol santai aja. Harapannya nanti ke depannya kita bisa ngobrol lagi sama Kak Dila, mungkin kita bahas isu-isu yang sedang tren mungkin ya kan di kalangan anak muda. Ini waktunya udah sangat panjang. Alhamdulillah Kak Dila mau berbagi. Ini first time aku podcast, aku diskusi kayak gini, benar-benar aku first time karena beberapa kali tuh aku ngajak pemuda yang mereka punya prestasi tapi mereka nggak siap untuk berbagi. Jadi nggak semua orang sukses, nggak semua orang yang inspiratif itu mau membagikan ilmunya buat orang lain gitu. Jadi pengalaman Karin sudah bertemu dengan begitu banyak orang, dengan begitu banyak karakter gitu kan. Bahkan mereka ada orang yang saya kenal itu dia sangat cerdas. Dia sangat cerdas, dia punya prestasi, dia di perusahaan punya power yang besar gitu. Tapi dia tidak punya welas asli, dia tidak punya keinginan untuk berbagi cerita dengan orang lain. Jadi prestasinya dia simpan sendiri gitu. Jadi Karin senang banget Dila bersedia ke sini. Semoga nanti kita bisa banyak ngobrol sama Dila ke depannya. Semoga nanti kalau kita ketemu lagi, kita ketemu dalam keadaan berprestasi. Itu pesan dari Pak Camat dulu. Tahu ya Pak Junaidi? Jadi Pak Junaidi itu dulu waktu saya masih pemuda pelopor, dia bilang semoga kita ketemu lagi dalam keadaan berprestasi, dan itu dijawab langsung sama Allah tahun ini. Jadi kemarin saya itu di Digital Idaman Award Kukar, itu saya berdiri bersanding dengan beliau bersama-sama menerima penghargaan. Jadi itu kayak ternyata ucapan itu doa dan itu benar. Makanya kita itu selalu berusaha untuk positive thinking, berusaha untuk bicara hal-hal positif. Anak muda nggak boleh berpikir negatif, anak muda harus optimis, karena kita nggak pernah tahu Tuhan itu akan membawa kita kemana, karena kita nggak pernah tahu ucapan-ucapan kita itu kapan akan diaminkan sama malaikat dan dikabulkan sama Allah ya kan. Oke, terima kasih buat teman-teman. Hari ini Kak Dila sudah sangat inspiratif mau berbagi ceritanya hari ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga konten ini bermanfaat dan bisa menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.